Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya di pertemuan kali ini kita bisa bertemu gitu ya, walaupun secara daring gitu ya. Semoga pembelajarannya bisa tetap efektif dan anak-anak semuanya bisa menyimak gitu ya, menyimak penyampaian materi dari Ibu gitu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya diberi kelancaran. Untuk berdoa dipersilahkan. Untuk berdoa dicukupkan. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait sebaran flora dan fauna di Indonesia sendiri. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu terkait capaian pembelajaran gitu ya. Apa yang diharapkan Ibu kepada kalian setelah mempelajari dari sebaran flora fauna ini. Untuk yang pertama itu diharapkan mampu mengenali contoh flora khas daerahnya masing-masing dan mengaitkannya dengan wilayah sebaran flora di Indonesia. Yang kedua itu mengidentifikasi pembagian wilayah fauna Indonesia yang terdiri dari bagian barat, tengah, dan timur, serta dapat mengidentifikasi contoh fauna di setiap wilayah melalui media peta buta Indonesia. Oke, nah di sini Ibu menampilkan contoh peta buta Indonesia nih, yang dimana ini bukan hanya cuma peta buta saja, tapi di sini tuh mencakup pembagian zona flora dan fauna di Indonesia ya, yang dimana pembagian jenis flora dan fauna ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ada fauna asiatis, peralihan, australis. Ini berlaku untuk flora dan fauna yang dipisahkan oleh garis imajiner yang bernama garis Wallace dan Weber. Nah, untuk detailnya nanti kita coba pelajari di slide selanjutnya ya. Untuk yang pertama nih, di persebaran flora dan fauna gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati yang unik nih, karena letak Indonesia itu di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia. Nah, ini yang membagi persebaran flora dan fauna menjadi 3 wilayah gitu yang tadi sudah Ibu sebutkan, di mana ada wilayah Asiatis, Australis, dan juga zona peralihan. Nah, untuk persebaran flora di Indonesia sendiri yang tadi ada wilayah dari 3 zona ini tuh, untuk zona Asiatis itu mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Satu lagi Bali ketinggalan ya di PPT-nya, Ibu lupa tulis. Nah, untuk yang kedua itu, yang di zona peralihan itu ada mencakupnya itu Sulawesi dan juga Nusa Tenggara gitu ya. Dan untuk yang ketiga itu zona Australis itu ada di Pulau Maluku dan juga Papua, mencakup Maluku dan Papua. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai peta sebaran flora di Indonesia sendiri. Nah, di sini ya bisa kalian lihat gitu ya, jenis-jenis tanaman-tanaman di Indonesia yang tersebar gitu ya. Tanaman-tanaman yang tersebar di Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari ciri-ciri tanamannya gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari ciri-ciri flora asiatis ini, nah di sini ada bunga rafflesia gitu ya. Yang dimana bunga rafflesia ini tuh terkenal dengan ciri-cirinya bunga bangkai yang besar gitu ya. Ukurannya itu besar. Dan bisa dilihat juga ya, ada pohon mahoni, ada jati gitu, jati di Pulau Jawa, menjegau itu di Pulau Bali, katsuri di Kalimantan gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya, ini dia tuh termasuk jenis
tumbuhan, tanaman, pohon yang besar gitu ya, yang bobotnya itu besar-besar. Oh, ternyata di flora asiatis itu punya salah satu ciri gitu ya. Ciri-ciri yang pertama itu mempunyai bukan tubuh ya. Dia itu termasuk flora yang jenisnya besar, yang berukuran besar. Nah, kita beralih ke flora peralihan gitu ya, dimana flora peralihan itu kalau misalnya dilihat ya dari ciri-ciri fisiknya itu, mereka itu mempunyai ciri-ciri fisik yang unik gitu ya. Bisa kalian lihat di sini ada di Pulau Sulawesi sendiri itu ada anggrek serat gitu ya, dan di Pulau Nusa Tenggara itu ada cendana. Nah, bisa dilihat gitu ya bentuk dari anggrek serat ini aja gitu ya. Anggrek serat ini tuh unik banget gitu ya. Untuk dari bentuknya yang panjang gitu kan, yang panjang berwarna putih gitu, itu menurut ibu unik banget sih. Jadi di peralihan ini tuh sebenarnya uh, campuran dari zona asiatis dan juga australis gitu. Makanya kenapa dari bentuknya pun mereka tuh unik-unik banget gitu aja, karena dia tuh mereka kesatuan dari dua zona ini gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada flora australis, di mana flora australis ini tuh kalau misalnya dilihat nih di Pulau Kalimantan sendiri gitu ya, bisa dilihat di sini ada pohon sagu gitu ya. Nah, ini tuh mirip dengan pohon kelapa nih. Daunnya mirip dengan pohon kelapa gitu ya, yang dimana kalau misalnya dilihat dari ciri-ciri fisiknya ya, pohon sagu itu punya daun yang panjang. Punya daun yang panjang. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, di tanaman cengkeh ini tuh dia pun punya daun yang panjang gitu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan flora yang di Australis itu mempunyai ciri-ciri daun yang panjang gitu ya. Oke, kita lanjut ke sebaran fauna di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan dilihat ya, kalau tadi kita membahas flora, sebenarnya ciri-cirinya pun tidak beda jauh dengan fauna gitu, yang dimana fauna dari wilayah Asiatis itu punya bobot yang lebih besar gitu. Contohnya ada gajah gitu di Sumatera, di Pulau Sumatera, ada badak di Pulau Jawa gitu ya, dan bekantan tuh di Kalimantan juga ya. Mereka itu punya dominan bobotnya itu besar-besar gitu ya, agak beda jauh ya sama yang di flora. Flora pun mempunyai bentuk yang lebih besar. Nah, di zona peralihan juga nih kalau misalkan dilihat nih ada jalak Bali, ada rangkong, dan juga komodo gitu. Dan itu jarang banget, apalagi komodo gitu ya. Komodo itu jarang banget ditemui di belahan dunia lain. Hanya ada di Indonesia saja. Contohnya, salah satunya itu di Pulau Nusa Tenggara Timur. Bahkan di Nusa Tenggara itu sampai ada yang namanya Pulau Komodo nih. Saking langkanya gitu ya di zona peralihan ini gitu ya. Di zona peralihan ini cuma ada satu spesies nih, gak ada di pulau manapun, gak ada di Pulau Kalimantan, apalagi di Pulau Jawa ya, spesies komodo ini gak bisa ditemukan gitu ya. Jadi artinya bisa disimpulkan juga ya kalau zona peralihan ini tuh merupakan spesies yang langka gitu, yang dimana bisa saja adanya kemungkinan mereka itu campuran dari zona asiatis dan juga australis gitu. Oke, kita lanjut ke zona australis nih. Di Papua kita menemukan kanguru gitu. Kok kenapa kanguru bisa ada di Papua? Padahal kan apa sih namanya? Notabene gitu, kanguru itu identik dengan negara Australia gitu. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman es gitu ya, ada yang dinamakan paparan Sahul dan paparan Sunda, yang dimana paparan Sahul ini tuh merupakan kesatuan dari apa sih namanya, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dan juga negara Australia, yang pada zaman es itu mereka si Pulau Papua dan Australia ini tuh merupakan satu kesatuan gitu, yang pada akhirnya ketika glaster ini, ketika es itu mencair, si Pulau Papua dan juga si Australia itu berpisah gitu ya. Yang pada akhirnya si hewan kanguru ini tuh masih ada
kaitannya di Papua gitu ya, masih ada yang tinggal di wilayah Papua sehingga ada spesies Australia yang tertinggal di Papua, begitupun sebaliknya gitu kan ya. Yang dimana kalau di wilayah Australis ini, di zona Australis ini tuh didominasi ciri-ciri hewannya itu hewan yang berkantung gitu ya, hewan yang berkantung nih. Di sini ada contoh kuskus gitu ya. Kuskus itu hewan hewan unik gitu ya. Sebenarnya dia tuh hewan unik yang suka bergelantungan di pohon gitu dan mempunyai kantung gitu, sama seperti halnya kanguru. Seperti itu. Nah, di sini ada juga faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Seperti yang tadi Ibu bilang gitu, salah satunya itu dari topografi, dari wilayah gitu yang pada awalnya satu kesatuan, namun setelah berkembangnya zaman gitu ya, setelah berkembangnya zaman jadi mereka itu berpisah gitu, wilayahnya di wilayah berbeda, akan tetapi dari segi flora dan fauna itu ada yang tertinggal gitu ya di satu wilayah maupun sebaliknya. Nah, untuk yang pertama itu ada iklim, yang dimana iklim ini tuh menggambarkan keadaan rata-rata suhu udara, curah hujan, penyiraman matahari, kelembaban atau tekanan udara dalam waktu yang lama gitu, yang lama di wilayah yang luas gitu, yang dimana nggak sembarangan hewan ataupun tumbuhan bisa berkembang biak, bisa tumbuh di wilayah tertentu gitu. Contohnya seperti apa ya? Bisa kita contohkan perkebunan teh. Perkebunan teh itu identik tumbuh di dataran yang tinggi gitu, yang otomatis suhunya itu rendah. Suhunya itu rendah gitu ya. Kalau misalkan perkebunan teh ditanam di dataran rendah, di suhu yang tinggi, yang dominan panas, ibu jamin gitu ya, ibu jamin kualitasnya itu gak akan sama dengan teh yang ada di pegunungan tinggi dengan suhu yang rendah gitu. Ya, itu salah satu pengaruh iklim gitu ya. Nah, ada juga curah hujan, yang dimana curah hujan ini menghasilkan air hujan gitu, yang nantinya itu menurunkan air hujan, dan air itu merupakan hal yang penting gitu ya, yang sangat krusial bagi mau itu tumbuhan, hewan atau manusia sendiri gitu, karena sejauh ini tidak ada yang bisa menggantikan air gitu ya sebagai sumber kehidupan gitu ya. Maka bisa disimpulkan gitu ya, kalau misalkan tidak ada air maka tidak ada kehidupan gitu ya. Bisa kalian rasakan sendiri gitu ya, ketika musim kemarau gitu ya, pasti akan sangat membutuhkan air, pasti banyak banget gitu ya pendalaman sumur-sumur, pendalaman sumur agar bisa apa sih namanya, agar bisa ada air gitu, sumber kehidupan. Makanya kalau misalkan pada musim kemarau itu pasti manusia, bukan hanya tumbuhan dan hewan aja ya, tapi manusia pun akan yang paling sangat berdampak gitu kan. Maka dari sana bisa dilihat gitu ya, sepengaruh apa curah hujan terhadap kehidupan gitu. Nah, yang ketiga ada topografi. Nah, di sini ada ahli klimatologi nih, namanya itu Jung Hoon, yang melakukan penelitian di Jawa, atau terkenal itu kalau misal kalian pernah dengar itu ada namanya iklim Junghun, di mana iklim ini tuh diklasifikasikan berdasarkan ketinggian gitu ya, yang dimana bisa saja disebut sebagai iklim gunung gitu ya. Nah, Junghun ini menyimpulkan bahwa sebaran flora di daerah lereng gunung itu memiliki variasi yang beraneka ragam gitu ya, sesuai dengan perbedaan ketinggian wilayahnya gitu, yang dimana kalau misalkan di kaki gunung itu masih bisa kita temui gitu ya padi, seperti padi gitu ya, perkebunan masih bisa ditemui ya di kaki gunung. Nah, sampai ke beberapa MDPL itu kita melihat pohon-pohon besar gitu ya sebagai pengikat
karena gunung itu bentuknya tuh lereng ya, curam gitu ya. Nah, di bagian lereng ini harusnya emang seharusnya ditanami oleh pohon-pohon besar agar bisa mengikat lapisan tanah gitu ya, agar tidak longsor ataupun menjaga mata air. Nah, ketika di bagian puncak gitu ya, kita itu jarang sekali menemui vegetasi-vegetasi gitu ya, karena semakin rendah suhu gitu ya, semakin langka vegetasi adanya. Kalau misalkan ada pun paling tumbuhan seperti lumut gitu, seperti lumut-lumut yang kayak gitu aja gitu ya, nggak akan kalian menemui tumbuhan tanaman padi gitu ya di puncak, nggak mungkin banget gitu ya. Palingan juga rumput-rumput dan juga apa sih namanya, rumput dan juga ya tanaman yang tumbuh di suhu yang lembat gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia sendiri itu memiliki uh, peran penting gitu ya, karena manusia sendiri itu mempunyai kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang dapat mengubah lingkungan dan memindahkan tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, contohnya kita ambil tanaman strawberry gitu. Atau apa ya? Jangan strawberry. Boleh deh strawberry ya. Strawberry misalkan. Strawberry itu identik dengan suhu yang rendah dan di apa sih namanya, di topografi di dataran tinggi gitu. Nah, nah kenapa strawberry bisa ditemukan di Tasikmalaya misalkan ya? Karena di sini ada pengaruh dari manusia gitu, di mana manusia bisa saja kan mengambil bibit di dataran tinggi. Contohnya misalkan ngambil bibit di Dieng nih, diambil ke Tasikmalaya gitu ya. Dan tumbuh di Tasikmalaya. Hanya saja ibu bisa katakan, ibu bisa jamin ya, stroberi yang ada di Dieng dengan stroberi yang ada di Tasikmalaya itu tidak akan sama rasanya, tidak akan sama, cara perawatannya tidak akan sama, cara treatment terhadap tumbuhan stroberi itu tidak sama gitu ya, yang dimana stroberi itu pasti membutuhkan suhu udara yang dingin gitu ya, karena ketika dibawa ke Tasikmalaya yang punya suhu yang lumayan tinggi gitu ya, nanti treatment terhadap si strawberry ini tuh berbeda seperti itu. Nah, setelah tadi ibu sudah menyampaikan ya materi-materinya, sekarang ibu akan memberikan tugas ya. Di sini tugasnya itu ibu akan memberikan peta buta nih, ada peta buta ya. Ibu perlihatkan peta butanya saja. Di sini bisa kalian lihat, ini peta buta sebaran flora di Indonesia ya. Sebaran peta buta flora di Indonesia yang nantinya di sini sudah ada foto dan juga nomornya. Nah, nanti kalian tinggal masukkan saja. Misalkan di sini ada nomor 3. Nomor 3 itu ada bunga bangkai. Nah, bunga bangkai itu adanya identiknya di mana? Di wilayah mana? Di Pulau Jawa kah? Di Pulau Kalimantan kah? Di pulau mana? Nah, nanti kalian masukkan nomornya saja ya, tidak perlu sama fotonya. Nanti masukkan saja nomornya sesuai klasifikasi yang tadi sudah kalian amati gitu. Nah, yang kedua juga ada tugas ya, ini ibu kasih individu saja ya, nanti dikirim untuk detail tugasnya, lalu nanti kalian kumpulkan di nanti di classroom aja ya. Ibu akan membuatkan slot untuk tugasnya seperti itu ya. Deadline-nya di hari ini ya, di jam 23.59. Ibu rasa cukup karena ini tugasnya cukup mudah gitu ya. Jadi dikerjakan hari ini juga, nanti dikumpulkan jam 23.59 ya. Oke, mungkin sekian ya. Nah, untuk kesimpulannya, kita kesimpulan dulu gitu ya. Setelah tadi kita memaparkan materi-materi gitu ya, kita akan menyimpulkan gitu ya bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia ini tuh dipengaruhi oleh kondisi geografis dan faktor lingkungan gitu ya. Nah, dari flora sendiri gitu ya terbagi menjadi 3 kawasan utama ya, yang dimana ada Indonesia dan Malaysia, yaitu yang disebut tadi zona Asiatis,
ada juga zona peralihan dan juga australis. Nah, dengan wilayah tersebut gitu ya. Nah, sedangkan fauna itu dipisahkan oleh dua garis imajiner yang disebut garis Wallace dan juga Weber gitu, yang dimana garis ini tuh membagi bagian barat, tengah, dan timur gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada faktor utama yang mempengaruhi sebaran tersebut, yaitu yang tadi Ibu sebutkan meliputi iklim, curah hujan, topografi, tanah, serta peran manusia terhadap tumbuhan itu sendiri gitu ya. Nah, dengan demikian gitu ya, keragaman flora fauna Indonesia merupakan hasil interaksi antara kondisi alam dan juga aktivitas manusia. Oke, sekian ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga kalian bisa menerima materi dari Ibu dan bisa mengerjakan tugasnya secara optimal ya. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.